Oke, kita persiapan untuk berangkat menyelusuri penemuan baru yang kita dapatkan informasi dari warga. Kemarin ada banjir bandang dan di sisa banjir bandang itu ada struktur batu bata merah. Kita akan telusuri terus, letaknya di sisi selatan dari Trowulan, dekatnya hutan di KPA Jombang. Tetap di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek. Kita terlambat tadi datang ke rumah warga, ternyata warga sudah ada di lokasi. Kita coba nanti turun melihat struktur batu bata yang diinformasikan tadi barusan ditemukan 2 hari belakangan ini. Tetap di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek. Tetap di Indonesia Majapahit Channel. Kita ini sudah menyelusuri sungai yang ada di Desa Banjang. Yang menurut informasi bahwa di sini barusan ditemukan struktur batu bata yang ukurannya agak besar dan ini tepi sungai. Jadi misteri juga bangunan ini kok nyampe ke sungai. Apakah dulu itu memang bukan sungai karena mungkin erosi atau banjir bandang besar sehingga sungai ini bisa berpindah? Apakah tempat pembuangan air? Coba kita akan telusuri terus karena warga sudah berkumpul di lokasi. Kita tadi datang ke rumahnya tidak ada, akhirnya kita langsung aja datang ke lokasi. Mereka sudah nunggu di sini. Informasi mereka itu yang sudah kita terima bahwa berapa hari kemarin mereka menemukan struktur batu bata merah di lerengnya dari sungai. Yuk ikuti kami terus. Ini warga sudah menunggu, jadi kita akan telusuri terus keberadaan temuan struktur batu bata merah ini. Kita sekarang dengan warga yang sudah nunggu kita lama tadi di sungai. Maaf juga mas, tadi kita nyari sampean ke rumah sampean tidak ketemu, ternyata sama sudah nunggu di lokasi. Gimana awal penemuan dari struktur batu bata ini? Ya kemarin kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Terus jadi di sini ada hujan lebat, terjadi banjir bandang. Banjir bandang. Akhirnya tanah gampeng ini longsor ke bawah arus, terus kelihatan situs-situs seperti ini. Sangat antusias warga untuk melaporkan ini. Semoga nanti benda cagar budaya ini masih bisa terselamatkan, minimal datanya juga masih ada. Jadi ini dari keberadaan saudara kita yang dari Pakis, mereka ngasih informasi ke kita bahwa sudah ada temuan baru semenjak ada banjir bandang karena musim hujan ini sangat lebat berapa hari kemarin ini. Yuk kita lihat di mana lokasinya benda ini berada. Jadi ini kita melihat langsung hasil temuan warga yang dari peristiwa banjir bandang kemarin. Ini Pak ya? Iya. Ini jadi strukturnya batu bata ini arahnya nyilang, agak nyamping ini. Ukurannya hampir 40 cm, ketebalan sekitar 10 cm, dan lebarnya sekitar 25 cm. Ini jadi misteri juga kenapa di dalamnya lubang. Coba kita lihat agak dekat lagi, kamera. Jadi ini dari tempat ini kita temukan arang. Ini ada arang, sisa pembakaran atau apa? Karena benda ini juga membawa data yang sangat penting. Di dalam tanah kedalaman hampir 2 meter ini ada arang. Dan ini kayaknya lorong ini ya. Lorong ini. Dan kita lihat di dalamnya lorong ini strukturnya adalah pasir ini. Jelas ini kemungkinan dari aliran air mungkin. Apakah struktur batu bata merah ini tempat pembuangan air dari sana masuk ke sungai? Apakah memang pagar atau kanal air bersih? Kita juga masih tanda tanya besar karena memungkinkan juga sungai ini dulunya nggak di sini.
setelah terjadi banjir bandang besar, sungai bisa berpindah juga alirannya. Seperti terjadi pada waktu letusan Gunung Merapi di sama Sungai Gendol itu pernah pindah juga alirannya. Karena begitu banyaknya lumpur yang dibawa dengan material longsoran, mungkin aliran ini bisa geser juga. Jadi anehnya ini, kita temukan struktur batu bata yang seperti ini. Lebar hampir 1 meter ini. Ini sampai segini hampir 1 meter. Ketinggian juga hampir 1 meter. Jadi bentuknya segi 4 dengan ukuran 1 meter persegi ini. Aneh juga di saat kita temukan ini di tepi sungai. Jadi ini keberadaannya. Kita akan telusuri terus. Coba yang bawah. Coba itu. Ini strukturnya. Jadi ada kerikil-kerikil di sini yang kecil, dia masuk ke lebih besar lagi, dan di sini ada endapan lumpur. Endapan lumpur yang jadi pertanyaan juga. Coba dilihat yang dalam. Nah, ini ada ruangan masuk ke dalam ini. Cuman ini kita biarkan seperti ini karena kita tidak berhak untuk menggali ini, biar nanti pihak-pihak yang berwenang yang bisa mengekskavasi ini sampai kedalaman berapa, sampai panjang berapa ke sana. Ini jadi misteri juga. Jadi hari ini kita dapat temuan baru di Desa Bancang tentang struktur batu bata merah ini. Semakin hari semakin terkuak bahwa keberadaan ibu kota Majapahit ada di Trowulan itu sangat besar sekali, sangat luas sekali sebaran situsnya. Apakah kita nanti di sini bisa menemukan beberapa benda-benda pendukung lain seperti keramik, gerabah, terakota, atau benda-benda dari logam yang lainnya? Karena melihat desa yang sekarang keadaan seperti ini, dulunya juga padat aktivitas, padat penduduk juga. Tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek. Oke, jadi ini tempat ditemukannya struktur batu bata merah tadi. Coba kita tarik garis ke sini, karena tadi menunjukkan dia arahnya ke sini. Coba kita telusuri di ladang tebu dari milik warga ini. Apakah kita bisa menemukan sesuatu? Karena informasi dari warga tadi, memang ini tembok ini, Mas. Nah, tempat ini mencurigakan sekali. Mungkin ini sumur juga ini, karena menurut informasi dari warga ini adalah satu lubang yang sekarang sudah ditutupi oleh daun tebu, juga semak-semak, juga tanah dari hasil pengolahan lahan untuk tebu ini. Karena ini strukturnya bulat, dia masuk ke dalam. Apakah mungkin tadi kanal yang di sana ini tempat pembuangan air ke sungai atau bukan? Karena melihat dari tempat ini masih banyak kita temukan juga batu bata merah. Mungkin kalau musim tanam seperti ini ya, tebu lagi tinggi, kita akan sulit menemukan struktur batu bata itu. Tapi di saat musim tebang, panen, raya tebu itu, tanah ini kan sudah tidak ada semak-semaknya, dan biasanya dibajak oleh warga untuk nanami lagi tebu. Disitulah kadang-kadang momen yang sangat penting di saat kita bisa menemukan beberapa struktur batu bata yang ada di Trowulan ini. Jadi keberadaannya kalau ingin lihat di Trowulan mungkin pada waktu masa tanam, awal tanam tebu atau musim panen tebu. Banyak struktur batu bata itu yang ada di tengah areal kebun tebu, banyak sekali kita temui di sini. Jadi kalau ini dari rentetan dari tembok yang ada di sungai tadi masuk ke barat, hari ini kita tidak bisa melihat apapun, cuman ada beberapa titik yang kita curigai. Di sini mungkin ada sumur juga ini karena dalam. Menurut informasi dari warga tadi memang ini pernah diuruk, dan ini dia berbanding lurus dengan tembok yang kita temukan tadi di tepi sungai tadi. Kita akan telusuri terus Desa Pakis ini tetap di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek. Sesuai informasi dari warga, keberadaan situs tadi berkembang juga, dapat informasi baru juga. Kita akan telusuri yang namanya sumber beji yang beberapa hari kemarin waktu kemerisan kita mau mengulas, juga mau liputan tentang sumber beji. Hari ini akhirnya kita nyoba telusuri juga sumber beji, karena dari beberapa informan kita letaknya tidak begitu jauh dari situs yang batu bata merah tadi. Jadi ini sungai random ini. Random ini kita masuk ke sumber beji.
Oke, jadi sumbernya dari sana. Kita nyoba telusuri keberadaan sumber beji ini karena memang peradaban penting masa Majapahit dulu ada di tempat ini juga. Melihat padatnya penduduk, begitu tingginya peradaban di masa itu, sangat mungkin bahwa hiruk pikuknya Kota Raja itu nyampe ke Desa Bancang ini juga. Yuk ikuti kami terus. Oke, ini kita sudah berada di tempatnya sumber beji. Jadi ini keberadaan sumber beji yang dulu merembet informasi dari warga ini banyak struktur batu bata merahnya merupakan lokasi pertirtan. Tapi dengan dahsyatnya banjir bandang yang tiap tahun, tiap musim hujan ini selalu ada, struktur batu bata itu hilang dan ini tempat ini masih keluar air atau sumber. Masih tetap seperti ini. Apakah hubungannya Desa Bancang ini dengan Desa Pakis? Karena menurut informasi juga Desa Kepakisan itu dimanapun itu membawa satu tempat yang sangat penting ya di zaman era kerajaan-kerajaan. Mungkin di daerah Singosari juga ada Desa Pakis, di Surabaya Pakis. Entah berapa desa yang lain, tempat-tempat yang lain selalu banyak nama Kepakisan. Kita akan telusuri terus. Jadi ini keberadaannya sumber beji. Dan menurut informasi dari warga, sumber beji ini walaupun musim kemarau, debit airnya juga masih bagus juga. Nih, sayang sekali tempatnya akhirnya seperti ini. Ini jadi kelihatan banget di sini. Ini adalah tanaman tebu dari warga yang sudah diterjang oleh banjir bandang. Secara logika memang banjir terjadi begitu dahsyat. Kita lihat nih, banyaknya batu seperti ini yang naik di atas pohon karena material ini dibawa oleh banjir bandang. Semakin menguatkan anggapan saya bahwa Trawulan Raya yang ada di Cekungan itu dulu pernah terjadi banjir bandang besar, atau karena faktor alam atau karena ulah manusia yang memang mungkin beberapa waduk yang di atas itu dijebol semua. Jadi ini kenapa ada batu yang ada di atas pohon tebu ini? Secara logika tidak mungkin manusia yang memindahkan. Satu, istilahnya kalau mereka memindahkan batu bata ini ke atas pohon, tidak mungkin toh tidak berfungsi dan tidak berguna sekali, malah merusak tanaman. Tapi ini dibawa oleh aliran sungai di saat banjir bandang, air bah besar. Jadi mungkin sama jangan dengan teori kami yang tentang beberapa peninggalan batu bata di Trawulan itu sampai terendam oleh tanah, oleh batu, bahkan hancurnya satu peradaban itu secara massal ya. Ini kita lihat di sumber beji, itu teman-teman dari tim kita yang sudah mulai turun juga. Dan di timurnya dari ini Sendang kecil ini airnya masih mengalir juga di sana. Kita lihat yuk. Jadi ini, jadi coba kita telusuri terus keberadaan Kota Raja di sisi selatan dari Trawulan, yaitu daerah Pakis, daerah Bancang, dan beberapa daerah yang lain. Karena notabene banyak sekali ditemukan beberapa artefak juga, tatanan batu bata juga, keramik, logam-logam juga, bahkan patung yang begitu besar yaitu Akut Buto itu juga temuan Desa Pakis. Ada apa dengan Desa Pakis? Kita akan telusuri terus di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek. Oke, sekarang kita juga nanya ke narasumber sebagai warga penduduk asli yang ada di Desa Bancang, juga informan kita tentang keberadaan temuan-temuan tadi. Gimana Mas? Tentang sumber beji ini dulunya keberadaannya gimana? Ya kalau dulu itu menurut cerita dan sebagian yang saya lihat dulu waktu kecil itu kecil dan ada bata-batanya. Ada batu bata merahnya dan memang untuk ketirtan mungkin juga ya, karena melihat airnya ngalir terus. Mungkin ini terus begini Mas ya? Airnya ngalir terus ya? Airnya kayak gini. Dulu kan sumbernya kecil, terus ada sumber bandang, ada banjir bandang. Ke bawah arus hilang semua bata, udah hilang ya kayak seperti ini jadinya. Dan sering Mas ya, ini selalu tiap musim hujan, musim penghujan selalu ada banjir bandang juga. Selalu ada, setiap tahun pasti ada.
setiap tahun pasti ada, ini jadi miris juga ya. Apakah banjir bandang di sini karena kelalaian kita sebagai manusia, mungkin banyak hutan di atas karena yang ditebangi, apa karena faktor alam memang debit hujan yang lagi tinggi, debit air hujan intensitasnya lagi tinggi. Jadi ini masa kecilnya dulu, Masnya sering main ke sini, banyak batu bata merah itu Mas ya? Iya ada banyak. Jadi memungkinkan juga kan beberapa situs cagar budaya kita yang hilang karena gerusan air bah dari air erosi juga, banjir bandang juga. Ini membuktikan bahwa sebenarnya Trowulan ini perluasannya sampai ke selatan, sampai ke Desa Pakis dan Banjar. Kita akan lacak terus di Desa Pakis ini, tetap di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya Melek.